welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Refleks Yanti dan Enggar menjauh. Apa yang sedang kalian lakukan? Ulang Papa Enggar. Ini Pak, jari Yanti kena pecahan cangkir, darahnya mengalir, terus Enggar sedot. Jawab Enggar jujur. Apa? Disedot. Ada hubungan apa kalian? Tanya Papa Enggar, merasa apa yang sang putra lakukan sudah di luar batas. Gak ada Pak, Enggar cuma refleks. Kalau Indah lihat bagaimana? Maaf Pak, jaga jarak darinya. Kalian bukan mahram, ucap Papa Enggar pada akhirnya, kemudian meninggalkan putranya, kembali ke ruang televisi. Iya Pak. Dari tadi Yanti hanya bisa menunduk malu. Bisa-bisanya ia diam saja saat majikannya tadi menyedot darahnya. Maafkan aku, ucap Enggar. Saya yang seharusnya minta maaf Pak. Silahkan lanjutkan lagi. Hati-hati, tidak usah buru-buru. Iya Pak. Enggar menghampiri sang papa di ruang keluarga. Papanya masih menampilkan wajah tidak sukanya. Papa tidak suka dengan sikap kamu, ungkap Papa Enggar. Maaf Pak, kamu harus ingat, dia itu babysitter anak kamu. Kita nggak lagi ngomong masalah status sosial ya, kita lagi ngomongin status kamu yang suami orang. Jangan bersikap berlebihan pada wanita lain. Jangan membuat kami malu. Kami yang meminta Indah untuk menikah denganmu. Jangan kamu sakiti dia. Iya Pak. Jangan iya-iya saja, tapi tunjukkan dengan sikap. Untung saja Indah mau diajak bersandiwara. Kalau sampai papanya tahu tentang sikap Enggar selama ini, pasti malam ini sang papa akan menghabisinya. Yanti membawa kopi buatannya ke ruang keluarga. Ditaruhnya nampan itu di meja. Silakan kamu pergi tidur, sudah malam, ucap Papa Enggar pada Yanti. Iya Pak. Enggar masuk ke kamar Abi. Abi sudah tidur di tengah ranjang, sedangkan Indah tidur di samping kiri Abi dengan badan menghadap bayi itu. Diam-diam Enggar memperhatikan Indah yang terpejam. Ia selami perasaannya. 2 bulan sudah mereka menikah. 4 bulan dia ditinggal Intan. Perasaannya pada wanita yang dulu berstatus sebagai adik iparnya masih sama. Belum ada getaran aneh di hatinya saat menatap wanita itu. Namun, mengapa saat tadi menatap Yanti, gadis berusia 21 tahun itu seperti menjerat dengan matanya? Mungkinkah ia sudah jatuh cinta pada gadis itu? Lamunan Enggar buyar saat Indah memanggilnya. Mas Enggar mau tidur di ranjang? Tanya Indah. Oh, enggak usah. Biar aku tidur di sofa. Baiklah. Indah kembali memejamkan mata. 6 bulan sudah usia pernikahan Enggar dan Indah. Sampai sekarang tidak ada perubahan yang berarti pada hubungan mereka. Malam ini Enggar merasa ada yang mengganjal hatinya. Sudah beberapa hari ini pikirannya selalu tertuju pada Yanti. Harapannya ia ingin selalu setia pada mendiang istrinya. Namun kenyataannya hatinya mulai terusik dengan sosok Yanti. Usianya yang masih sangat muda, tetapi pemikirannya begitu dewasa. Itulah yang menjadi daya tarik tersendiri gadis itu. Ingin menghilangkan kegalauan hatinya, pria itu menghubungi temannya. Ia bukan tergolong pria yang suka dunia malam, namun kali ini ia ingin mencicipinya. Masuk ke sebuah klub, Enggar memesan minuman kepada bartender. 1 gelas rasanya tidak cukup untuk menghilangkan semua kegundahannya. Hingga tanpa sadar, ia mampu menghabiskan beberapa gelas. Tubuhnya terasa melayang. Ia mabuk. Akhirnya temannya mengantar pria itu pulang. Sampai di rumah Enggar, Indah yang membukakan pintu. Mas Enggar? Indah ya? Orang itu memang tahu segalanya tentang Enggar, termasuk pernikahan terpaksanya dengan Indah, juga apa yang saat ini Enggar rasakan. Indah mengangguk. Aku Andre, teman Enggar. Dia mabuk, jadi aku mengantarnya pulang. Makasih mas. Sama-sama. Buruan gih, kamu bawa dia ke dalam. Kalau bisa, bawa dia ke kamar mandi. Siapa tahu nanti dia muntah. Iya mas. Ya udah, aku pulang ya. Indah mengangguk lagi. Setelah itu Andre pergi. Dengan susah payah Indah membawa Enggar masuk ke kamar. Setelah berada di dalam kamar, entah karena apa Enggar mencengkeram siku Indah. Wanita itu pun terkejut. Kenapa mas? Ada apa? Enggar menatap mata Indah intens. Ada bayang wanita lain dalam sosok Indah yang membuat Enggar ingin sekali mencium wanita itu. Tanpa bisa dicegah, Enggar menempelkan bibirnya di bibir Indah. Bau alkohol begitu menyengat. Namun, Indah mencoba memejamkan mata. Untuk pertama kali dalam hidupnya, bibirnya terjamah seorang pria. Indah tidak menolak. Ia berpikir mungkin memang sudah saatnya mereka berperan sebagai suami istri yang sesungguhnya. Enggar terus mencium bibir Indah. Dahaganya selama ini rasanya terobati. Tangannya pun tidak tinggal diam. Tubuh Indah dibelainya.
Wanita itu pun hanya bisa mengikuti nalurinya sebagai wanita dewasa. Keduanya saling mencumbu, hingga akhirnya pertahanan Indah jebol. Untuk pertama kali dalam hidupnya ia melakukannya. Ia telah menyerahkan harta paling berharga yang dimilikinya pada Enggar, pada suaminya. Namun hal yang paling menyakitkan adalah saat Enggar berbisik di telinganya, "I love you, Yan." Seketika Indah membuka mata. "Yan, siapa?" "Yanti." Jadi Mas Enggar membayangkan Yanti tadi saat melakukannya. Wanita itu merasa sangat kesal dan marah. Dengan susah payah ia menyingkirkan tubuh Enggar dari atas tubuhnya. Tubuhnya sakit, tetapi hatinya jauh lebih sakit. Ia telah menyerahkan keperawanannya pada pria yang sedang membayangkan bercinta dengan wanita lain. Indah segera mengenakan kembali pakaiannya. Tanpa memedulikan tubuh Enggar yang telanjang, ia segera keluar dari kamar pria itu. Di dalam kamar yang selama ini ia tempati, Indah menumpahkan tangisnya. Sebegitu burukkah dirinya, hingga suaminya tidak mau mencintainya. Sebegitu bencikah Enggar padanya, hingga pria itu lebih memilih babysitter putranya untuk menggantikan posisi Intan di hatinya. "Mbak Intan, apa aku sudah salah melangkah? Kenapa Mas Enggar tidak mau mencintaiku? Aku menerima pernikahan ini karena aku sangat menyayangi anak-anak. Tapi kenapa sampai detik ini Mas Enggar tidak mau menerimaku, Mbak?" Hati Indah terasa begitu sesak. Selama hidupnya tidak sekalipun ia pernah disakiti laki-laki. Ia tidak menyangka sekalinya disakiti ia akan terluka sedalam ini. Esoknya Enggar terbangun dari tidurnya. Masih dalam tubuh yang telanjang, ia mencoba membuka mata. Kepalanya terasa begitu berat. Diingatnya kembali apa yang terjadi semalam. Semalam ia pergi ke klub bersama Andre untuk minum. Ia mabuk. Sampai di rumah ia merasa ada yang memapahnya ke dalam kamar. Di dalam kamar, ia merasa melihat sosok Yanti. Diciumnya bibir yang selama ini terasa menggoda imannya. Sampai akhirnya ia berhasil merobek selap udara wanita yang sukses dicumbunya. Itu yang Enggar ingat. Pria itu tersenyum. Mimpi seorang pria yang haus belayan, gumamnya. Namun pemikirannya berubah saat ia menyadari tubuhnya dalam keadaan telanjang. Diperhatikannya kemaluannya. Ada sedikit noda darah kering di sana. Lalu ia arahkan pandangan ke spray. Lagi, ada noda merah kering di sana. Ia membukukan badan. Diciumnya noda merah kering itu. Anyir darah. Tidak salah lagi. Ia sudah menodai seorang gadis. Enggar panik. Pria itu segera turun dari ranjang dan segera memakai bajunya. Ia keluar kamar. Dicarinya sosok wanita yang ia anggap sudah ia nodai. "Yan, Yan," panggil Enggar. "Ya Pak, saya di dapur." Enggar segera menghampiri. Melihat kompor menyala, ia mematikannya. Dituntunnya tangan Yanti menuju meja makan. "Ada apa, Pak?" tanya Yanti, bingung dengan sikap sang majikan. "Aku minta maaf." "Minta maaf untuk apa, Pak?" "Kamu harus tahu, aku mencintai kamu. Aku tidak tahu sejak kapan aku memiliki perasaan ini. Pokoknya, aku sangat mencintai kamu. Aku janji, aku akan bertanggung jawab dengan apa yang sudah aku lakukan padamu. Aku akan menikahimu." "Pak," Yanti masih tidak percaya dengan apa yang Enggar ucapkan. "Aku mencintai kamu, Yan." Yanti terdiam. Ia tidak menyangka sang bos yang terlihat perfect akan jatuh cinta padanya. Tanpa yang diduga, Enggar membawanya ke dalam pelukan. "Aku akan menikahimu. Aku akan mengatakannya pada mama papa." "Tapi Pak, Mbak Indah, selama ini pernikahan kami hanya status. Aku akan mengatakannya pada orang tua juga mertuaku. Aku tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Jadi dia tidak rugi apapun." Tanpa mereka tahu, Indah mendengar semuanya. Hatinya sakit, namun sekuat tenaga ia menahan air mata agar tidak jatuh. Kalau saja Abi sedang tidak meminta susu, ia lebih memilih untuk kembali ke kamar. Menyadari kehadiran Indah, Yanti langsung melepaskan diri, kemudian berdiri. "Mbak Indah," Enggar memegang pergelangan tangan Yanti. "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu merasa tidak enak lagi." "Tapi," Enggar menggeleng. Pria itu berdiri, didekatinya sang istri. "Dah, aku ingin bicara. Bicara saja. Aku ingin kita bercerai. Aku akan menikahi Yanti." "Lakukan saja," jawab Indah. Kali ini suaranya parau, tidak seperti biasanya. Matanya tidak mampu menatap mata Enggar. Ia takut air matanya kembali menetes jika bersirobok dengan mata pria itu. Selesai membuat susu untuk Abi, Indah berniat kembali ke kamar. Namun Enggar menahan tangan wanita itu. "Aku yakin kamu akan menemukan suami yang baik, tidak sepertiku," ucap Enggar. Indah tak menjawab. Ia langsung melanjutkan langkahnya menuju kamar. Di dalam kamar, Indah menangis terisak sambil memangku Abi yang sedang meminum susu. Dugaannya benar. Enggar menganggap Yantilah wanita yang semalam ditidurinya. "Sayang, nanti kalau ayah dan Buntan sudah tidak lagi bersama, pasti kita akan jarang bertemu. Pasti Buntan bakalan kangen sama Abi."
Ketika sedang berdua bersama Abi, Indah memang selalu manggil dirinya dengan panggilan Buntan, kependekan dari Bunda Tante. Ia ingin Abi merasakan sekalipun Indah ibu sambungnya, wanita itu sangat menyayangi Abi. Namun ia juga tidak ingin mengganti posisi Intan di hati keponakannya. Tuhan, kalau memang Mas Enggar bukan jodohku, berikanlah petunjuk untukku.